Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai kandungan ilmu fikih mengandung dua bidang pokok kehidupan umat, yakni yang pertama bidang yang menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik, yakni yang biasa kita kenal dengan hablum minallah. Yang kedua, bidang yang menyangkut hubungan manusia sebagai makhluk sosial dengan makhluk sosial lainnya, yakni hablum minan nas. Tentunya yang meliputi diantaranya yang pertama al-muamalah, yakni sebuah sistem yang mengatur tata cara berniaga dan usaha lainnya guna memperoleh suatu keuntungan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-harinya. Selanjutnya al-munakahat, yakni sebuah sistem yang mengatur tata cara melestarikan kelangsungan hidup keturunan manusia serta hal-hal lain yang terkait dengannya. Berikutnya yakni jinayah, yakni suatu sistem peradilan yang menyangkut jaminan tata tertib dan keamanan umat manusia dalam berbangsa dan tentunya dalam bernegara. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah dan tujuan mengenai ilmu fikih, banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan dan mengingatkan betapa pentingnya bertafaqquh fid din, yang sudah barang tentu banyak sekali mengandung faidah dan keutamaan serta tujuan yang sangat besar. Namun di antara faidah tersebut yang paling nampak dan jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, yakni menjunjung tinggi pemerintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, tentunya kemaslahatan umat akan terwujud. Lantas, hukum mengenai atau mempelajari ilmu fikih, tentunya dengan mencermati definisi, faidah serta tujuan mempelajari ilmu fikih, dapat diketahui bahwa hukum mempelajari ilmu fikih adalah fardu ain bagi setiap muslim dan mukallaf. Karena di antara tujuan ilmu fikih adalah mengenal perintah-perintah Allah dalam segala aspek kehidupan untuk kemudian nantinya diamalkan, dan mengenal jarang larangannya untuk kemudian ditinggalkan. Bernilai tindaknya amal seorang itu sangat tergantung kepada cara pelaksanaannya. Apakah sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dan untuk mengetahui itu semua, ilmu fikihlah jawabannya. Mengenai sasaran ilmu fikih adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas hukum-hukum agama yang tentunya yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan manusia. Oleh sebab itu, yang menjadi sasaran ilmu fikih yakni ucapan dan perbuatan orang-orang mukallaf. Ilmu fikih tidak ada berhubungan dengan keyakinan atau akidah. Beberapa istilah mengenai ilmu fikih atau dalam ilmu fikih, yang pertama ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad ialah mendayagunakan seluruh kemampuan seorang fikih
untuk menetapkan dugaan hukum syara dengan perhatikan secara seksama dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila hakim hendak memutuskan perkara lalu beristihad, kemudian ternyata hasil istihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila dia hendak memutuskan perkara lalu beristihad, kemudian ternyata hasil istihadnya itu salah, maka baginya 1 pahala. Ulama yang beristihad disebut mujtahid. Yang kedua, al-ittiba. Yang dimaksud dengan ittiba ialah mengikuti pendapat orang lain dan mengetahui sumber hukumnya. Selanjutnya, taklid. Yang dimaksud dengan taklid ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber hukumnya. Bagi seorang mujtahid yang memiliki syarat istihad, tidak boleh taklid kepada mujtahid lainnya, sekalipun pendapat muqallad atau orang yang ditaklidi lebih baik daripada pendapatnya. Begitu sebaliknya, bagi yang tidak memiliki syarat istihad, wajib taklid kepada para mujtahid. Istilah yang berhubungan dengan periwayatan hadis, yang pertama diambil dari kata muttafaq alaih. Yang dimaksud muttafaqun alaih yakni hadis yang periwayatannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam 3 yang dimaksud ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Riwayat Imam yang 4 yang dimaksud ialah Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam 5 yang dimaksud ialah yang pertama Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam yang 6 yang dimaksud ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Riwayat Imam yang ketujuh yang dimaksud ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Pesan-pesan daripada imam mazahib. Yang pertama, pesan dari Imam Ibnu Hanifah, Nu'man bin Sabit radhiyallahu anhu, yang artinya beliau berkata seperti ini: apabila pendapatku menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Pendapat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kita semua boleh menolak dan ditolak kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang ketiga dari Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu, dia berpesan, apabila hadis yang menyalahi pendapatku itu sahih, maka ikutilah hadis tersebut. Dan ketahuilah bahwa hadis sahih itulah mazhabku. Pendapat yang keempat dari Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dia berpesan, jangan taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, jangan pula kepada Tsauri, dan jangan pula kepada Al-Auza. Apabila sumber yang mereka ambil. Wallahu a'lam bissawab.